Dan waktu itu pernah ikut sekali. Menang. Kalah. Lanjut. Menang dah. Lanjut. Menang lah. Bangku kelas 4 kalah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Trend. Jadi kali ini kita kedatangan tamu, dua orang yang sangat berharga dalam angkatan 10 El Furqan di Pondok IBS Al Ihsan Boarding School. Jadi dua orang ini sangat terkenal, bahkan di kalangan santri. Siapa nggak tahu namanya? Nih ada. Sebelumnya kan kalau Ana sendiri kan udah tahu nama ente kan. Coba perkenalkan diri lu dengan penonton gitu. Orang tua mungkin yang nonton kan. Bisa jadi orang tua kalian nonton juga. Hai, nama saya Rian Al-Muhsinin. Musinin. Rian Al-Muhsinin. Ana berasal dari Pelalawan. Pelalawan. Kalau ente? Udah itu aja, kayak cuma nama sama asal aja. Ya itu. Itu aja lah. Nanti baru diperpanjang. Ya. Kalau Ana pribadi, nama Ana Muhammad Nasrun Hamid. Ya. Asal lumayan di Panam. Oh, Ya, lumayan dekat. lumayan dekat. Jauh lah kalau merangkak kan. Iya, kalau merangkak. Ya. Jadi ente Nasrun, ini Rian. Ya. Oh ya, kalau nama Raihan Hibatullah. Oh ya. Lumayan jauh juga lah Bengkalis. Oh ya. Ya. Jadi ente berdua nih berarti masuk dari SMP Ya, atau SMA? kalau Ana sendiri dari SMP kelas 2. SMP kelas 2. Ya. Kalau ente? Kalau Ana dari kelas 1. Kelas 1? Ya. Berarti ente kelas 1, ini kelas 2. Tapi kok bisa akrab? Padahal kan ente telat masuknya nih. Kasih paham, Sun? Jadi gini, dulu tuh ketika kelas 2 Ana tinggal di gedung Yordania. Oh, Yordan. Gedung Yordania ini cuma ada 2 kamar. Dan itu isinya satu angkatan. Dan biasanya kalau ada anak baru pindahan, biasanya dimasukkan ke dalam gedung tuh. Dan kebetulan ada anak baru pindahan dari Pondok Tahfiz. Lalu dia pas pula di sekamar di gedung Yordan itu. Ketika kelas 2 itu dia masuk kan. Nih Sirian nih. Ketika masuk itu ada beberapa hal yang mengganjal di hati pertama sebenarnya. Jadi ketika dia masuk itu bersama orang tuanya. Orang tuanya masuk juga? Ya masuk juga. Ya. Ya. Tidur kamar juga? Enggak dong. Oh enggak. Berarti Riannya aja. Rian aja. Tapi ketika baru masuk itu masuklah kan orang tuanya melihat kondisi kan sambil merapikan barang. Jadi Ana ini tidur di ranjang paling bawah. Dan ranjang itu sangat-sangat nyaman untuk ditiduri. Ya. Itu karena kipasnya, habis itu di sudut, habis itu lemari di sampingnya. Jadi enak semuanya. Tapi ketika dia masuk nih, dia nih banyak minta dia. Banyak minta dia. Anak baru tapi banyak minta dia. Dia bilang sama orang tuanya, "Mak," kata dia, "ranjang yang ini gak enak dia. Pengen yang ini." Dipilih ya ranjang Ana. Padahal ranjang tuh kalau ada orang dah. bahasa kita tuh OP lah, overpower ya. Iya. Itu udah tahu di situ tuh ada orang dah situ dah. Ya. Tapi dia minta ke mama dia. Untuk Ana pengen di sini, Mak, kata dia. Habis tuh ya orang tuanya pasti langsung respon kan. Ngomong ke pembina. Minta ustadznya di situ waktu itu. "Ustadz, Rian pengennya di ranjangnya di sini. Habis itu pengennya lemari yang di sini," gitu kan. Jadi langsunglah pembina nih datang ke Ana. "Nasrun, antum nih harus mengalah sama orang baru," katanya. "Ngapa, Zat?" "Antum harus harus pindah ke ranjang yang sudut sana, yang banyak nyamuk." Banyak nyamuk sana. Banyak nyamuk. Ya. Anak bisa lagi tuh, Zat. Enak aja anak dipindahkan kan. Habis itu kata Ustaz tuh, "Ayolah, ini anak baru," kata dia. "Jadi antum harus mengalah," kata dia. Jadi dengan berat hati waktu itu, Ana pindahkanlah kasur Ana. Tidurlah di situ. Berarti berat hati enggak lapang dada? Enggak. Bahkan ketika setelah kejadian itu Ana sampai ada sedikit dendam kan. Ini apa? Sama siapa katanya? Ini sama dia nih. Karena dia udah ngambil kekuasaan kan, udah ngambil kekuasaan ranjang di situ. Jadi Ana bilang nih, ini besok jadi kawan bertumbuk nih. Kau bertumbuk lah. Ya. Ya. Itu waktu itu kata-kata yang keluar waktu itu di hati Ana. Rupanya beriringan jalannya waktu ternyata punya hobi yang sama, habis itu cerita nyambung. Rupanya jadi Frekuensi otak.
Ya. Pokok banyak kesamaan lah gitu kan. Rupanya banyak kesamaan. Ya, enak lah kalau bercerita rupanya lama-lama. Tapi orang tua beda kan? Nantilah apa ya? Maksudnya iya beda maksudnya. Ya beda. Rupanya saudara kalian gitu Nggak kan? tahu. Oh, Nggak, tahu, jauh-jauh. beda. Jadi rupanya ya jadi kawan lah rupanya. Oh, jadi kawan. Nah. Jadi ente yang bersyukur punya kawan kayak gini. Ya, beginilah. Saya selalu bersyukur. Ya, anak. Salah terus tadi ya. Bersyukur. Memang kawan kayak gini nih susah ya jadi. Memang susah. Apalagi kan banyak tuh orang mau cari enaknya aja. Ada pas kita ada yang enaknya datang kita, pas kita susah pergi gitu. Mungkin ganti pertanyaan aja kita. Nggak tanya lagi. Oh, dah skip. Ini masuk ke pertanyaan yang formal, pondok boleh? Boleh. Jadi kan gini kan, kita nih kan hidup di lingkungan pondok nih. Ya. Kan kata Khairuddin, pondok nih dalam lingkaran kebaikan, betul? Ya betul. Ya kan? Ibaratnya pondok nih lautan lah. Dan santri-santri ini berenang dalam kebaikan. Di sela-sela kebaikan tuh pernah tak kalian berdua nih mau melenceng dari kebaikan tersebut, atau rasa kalau kelas 1 mau berhenti lah nggak betah. Kalau kelas udah kelas tinggi-tinggi yang abang-abang kelas itu udah bosan pondok. Pernah gitu? Ada sebuah ungkapan yang indah. Coba diulang dulu apa ya pertanyaannya? Coba. Ya ginian. Langsung Kita soalnya aja. ada soalnya. Pernah enggak kalian tuh melenceng kayak mau keluar dari jalur kebaikan? Padahal kan di pondok nih setiap detiknya kebaikan terus kan? Bahkan tidurnya santri itu katanya ibadah. Ya. Pernah enggak mau keluar dari kebaikan, mau berhenti atau bosan di pondok, bosan ngaji gitu, pernah enggak? Mungkin Anandarian dulu mungkin. Soalnya. Kalau misalnya mau berhenti itu pernah, apalagi waktu kita masih awal masuk tuh kan, yang abang-abang kelas, wih kayak gini enak kali, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Nah, tapi karena kita memiliki teman-teman yang baik, yang soleh gitu, jadi mereka tuh juga menjadi pendukung buat kita, agar kita tuh apa namanya nggak melenceng dari pondok nih. Berarti teman tuh memang berpengaruh lah Ya, dalam hidup teman kita. tuh sangat-sangat berpengaruh. Memang pengaruh, apalagi kan kata orang kalau kita berteman dengan tukang parfum, kita dapat parfum juga. Ya, kalau kita Kalau berteman dengan tukang las, kita akan dapat apa? Dapat besi. Dapat api. Ana luruskan ya. Kayaknya itu salah tadi kayak. Salah. Bukan gini sebenarnya. Konsepnya bukan dapat parfum. Masa dapat parfum kan? Dapat baunya. Itu nggak bayar loh. Masa nggak bayar kan? Dapat bau. Maksudnya kalau berkawan sama orang yang jualan parfum, karena kita sering berkomunikasi, habis itu kita dekat, akrab, walaupun kita nggak beli parfumnya, gitu maksudnya. Bukan dapat parfum, Dapat wangi. Iya, dapat wangi. Tadi antum bilang kan dapat parfum kan? Dapat wangi. Dapat parfum. Nanti Nanti kita cek ya. ya. Oke. Jadi kalau kita berkawan sama orang yang jualan itu, walaupun kita nggak disemprotkan parfumnya pun, kita dapat nanti itu wanginya. Itu filosofinya. Kalau kita berteman dengan orang yang pandai besi, karena sering datang ke dia, nengok dia kerja, bantu dia, kadang-kadang cerita sama dia, kita nggak ikut nih kerjanya, tapi bisa nanti dapat bau itunya, besinya itu. Ya. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya apa ya? Gantian lah. Kawan dengan orang baik, kita baik juga. Ya, itu. Kawan dengan orang buruk, kita ikut buruk juga. Ya, itu lah intinya gitu. Sesuai bahkan katanya kita tuh lebih percaya bahkan dengan teman daripada saudara sendiri. Ada beberapa hal bisa Ada, jadi gitu. bisa jadi gitu kan. Rian sebelum IBS nih di mana? Kalau Ana nih sebelum IBS di Kulim Pekanbaru. Kulim. Ya. Nama pondoknya apa ya? Udah lupa. Ya, udah Mas. lama kali sampai lupa ya. Ya, Hidayatus Salihin. Nah. Ana rasa antum nggak betah sana nih, nangis tuh nih. Ya, Bisa jadi. Enggak betah. Karena capek aja di sana tuh. Apa sebelumnya SD di mana? SD di SD 013 Desa Bukit Lembah Subur. Itu SD-nya SD yang luar biasa. Luar biasa. Kalau Nasrun? Kalau anak SD di Jalan Garuda Sakti. Berarti Panam. agak lebih jauh lah dari rumah. Dari jarak dari rumah ke SD tuh kira-kira
adalah 5 menit lah. Oh. Oh, sangat-sangat jauh. Iya, 5 menit lah. Karena memang dekat memang. Oh. Jadi dari kelas 1 udah mandiri. Orang lain kan diantar biasanya kan. Jadi dari kecil juga udah biasa jalan sendiri juga. Ya, Jadi sendiri. antar ke sekolah tuh jalan sendiri aja. Udah biasa mandiri lah dari Udah kecil biasa ya. mandiri lah. Ya juga. Jadi dulu ada cerita nih sedikit kan. Boleh ya kan ceritanya? Boleh boleh, silakan. Jadi dulu di SD itu ada bantuan kan untuk kayak semacam adalah beberapa apalah namanya itu kan, kayak kadang-kadang ngasih sepatu, kadang-kadang ngasih ini kan. Jadi pada waktu itu adalah wali kelas ini nyampaikan anak-anak kata dia kan, ada nih ada yang pengen memberikan sepeda bagi anak-anak yang rumahnya jauh dari ini, dari dari sekolah kan. Presiden. Bukan. Yang apa? Ada mau ngasih sepeda bagi yang ke sekolahnya jalan kaki. Gitu. Yang ke sekolahnya jalan kaki. Nah, jadi boleh nanti ngedaftar, mana tahu bisa dapat sepeda. Jadi waktu itu coba daftar kan. Pas daftar itu ditanya siapa yang waktu itu ditanya sama wali kelas, siapa yang ke sekolahnya jalan kaki gitu dia kan. Jadi ikut angkat tangan kan. Jadi semua itu ditanya satu-satu di mana rumahnya yang jalan kaki itu. Pas ditanya sama anak pribadi, anak sampaikan lah, oh di sini, di gang ini segala macam. Lalu kata ibu tuh, itu rumah antum itu dekat sana ya kan. Itu nampak atap rumah antum nampak di situ tuh ada. Jadi nggak diterima. Sedengkal lah. Iya nggak diterima apanya. Ibaratnya kalau terpleset langsung sampai gitu ya. Ya boleh lah serah antum lah. Gitu jadi dapat sepeda. Kawan yang lain yang dapat rupanya. Terus bukan rezeki ya mungkin. Terus kan ini sekarang kelas 6. Berarti sebelumnya dapat ada amanah BES, Ada. Badan Eksekutif Santri. Ada. Itu ente di bagian apa? Kami berdua sama gubernur, cuman beda gedung aja. Gubernur. Ya. Berarti ngurus gedung. Ya, gubernur. Ya ngurus masa gedung lah. gubernur Masa nih ngurus dapur. ketua gedung maksudnya. Oh, Kan ketua gedung. orang nggak tahu kan gubernur Oh, kan. iya. Maksudnya gubernur nih ketua gedung gitu. Kalau ente itu anggota ente kelas berapa? Anak gubernur atau ketua gedung kelas 1 anak baru, diletakkan di anak baru, dan anak baru ini punya perbedaan sedikit. Dia sholatnya di gedung tuh, makanya di gedung tuh, dan beda kegiatannya sama anak lama. Jadi selama mengemban amanah itu memang agak jauh dari teman-teman yang lain gitu. Oh berarti ente ini udah tiga angkatan. Berarti yang kelas 1 sekarang, kelas 2, kelas 3. Ya. Oh berarti ini Bu, ibu-ibu bapak yang mau tahu anaknya siapa yang ngurus pada kelas 1. Nih, Ya. nih. Pokok yang kelas Angkatan berapa berarti itu ya? Angkatan kelas 3 sekarang 13, 13, 14, 15. Ya. Ya, 13. Angkatan 13 tuh jadi ketua kamar beberapa bulan. Yang kelas 2 jadi ketua kamar hampir setahun. Habis itu sisanya di kelas 1 sekarang itu jadi ketua gedung ya. Itu gedung. Ya, dan itu kelas 2 berarti juga jadi gubernur juga separuhnya. Ya, separuhnya. Berarti luar biasa lah perjuangan. Apalagi anak baru ini kan Ya. mau berinteraksi, mau menyesuaikan diri lah di pondok ini kan Masih susah. manja-manja. Ya. Memang anakku kesulitannya memang di situ. Bagaimana membuat mereka bisa tenang di pondok, karena ada yang sampai nangis sampai jam 1. Nangis malam-malam. Kadang-kadang mau ke kamar mandi pun enggak berani. Padahal kamar mandi itu 2 menit aja dari kamarnya kan. Lebih dekat jaraknya Ya. dari rumah ke sekolah antum kemarin. Iya, lebih dekat. lagi. Ya, Lebih dekat. Jadi itulah ada risikonya. Kita harus pandai ngajak dia berbicara. Langsung kalau nampak yang nangis langsung didatangi, langsung diajak cerita lagi biar dia nggak ingat rumah. Tapi itulah ada hikmah yang mungkin nanti. Itu yang takut ke WC nggak dikasih sepeda? Itu kayaknya nggak masuk Oh, cerita. nggak masuk. Nggak masuk. Oh, beda. Beda. Kalau Rian, kelas berapa Rian? Kalau anak mengurus anak-anak kelas 3 Kelas 3. SMP. 3 SMP. Ya. Berarti yang kelas 4 sekarang nanti? Ya, dari Kan tahun kelas- kemarin. Kelas 4. Berarti angkatan 12. Ya, 12. 12. Oh, 12. 12, 13. Nah, berarti itu beda lagi tuh. Kan kalau kelas 1 kan masih berinteraksi, masih menyesuaikan diri. Kalau kelas Apa 3 ini kan kesulitannya itu kan? kesulitannya gimana tuh? Kalau anak kelas 3 ini kesulitannya ya itulah, kalau dibangunkan tuh payah kali. Kadang sampai bikin emosi lah pokoknya. Emang lah. Memang kan masih dalam zamannya berkembang. Ya. Apa? Pubertas. Ya, pubertas. Nah, Ya, begitu biasa anak muda begitu. Ya. Jadi dapat patut diwajari aja lah, karena kita dulu gitu juga kan. Ya.
Jadi ada dia keunggulan masing-masing. Kalau dia anak baru kan sulitnya di situ kan. Tapi kalau keuntungan dia anak baru nih, karena yang kita sampaikan sekali itu langsung gerak semua. Langsung gerak. Misalnya kayak bangunkan tidur. Kalau dia anak lama kan susah bangun kan. Nah kalau dia anak baru nih belum disuruh bangun udah bangun dia. Nah itu dia. Tapi habis itu kalau kita perintah sekali lebih cepat patuhnya daripada anak lama. Kayaknya di situ sih kekurangan kelebihan. Nah, ya kan? Ya, Berarti sama-sama gubernur. sama-sama. Sama-sama. Cuma berbeda cara mengurusnya. Kalau ini anak baru, ini anak lama. Ya. Terus kelas 6 tamat pondok nih itu rencana mau kemana? Insya Allah ya, kalau misalnya diterima di situ ke Unri. Undri. Ya. Kalau sama? Ah iya. Aduh. Adik mana nih? Itu ambil jurusan apa tuh rencana? Oh, sama-sama IPS kalian berdua ya? Ya, kami sama-sama IPS. Itu jurusan apa nanti? Kalau jurusan kayaknya beda nanti. Oh, beda. Tapi memang ada niat kan lanjut sama nggak nih? Coba lah sama kan. Mana tahu nanti karena ada planning yang mau kami buat kan di kuliah nanti. Adalah gitu kan. Jadi mau coba. Kalau Ana mau ngambil jurusannya belum tahu. Tapi kalau fakultasnya nggak salah namanya FISIP. Kalau nggak FISIPOL antara dua tuh. Oh. Tapi jurusannya belum tahu lagi. Nah, kalau Rian Kalau anak sendiri mau ngambil jurusan bisnis. Bisnis. Ya, Masya Allah. karena kan Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berdagang. Bisnis kan berdagang. Nah, Iya. gitu ya. Pinter ente ya, pinter. boleh lah. Nggak ada kayak contoh Hana ya. Memang anak tanya. Ana kan mau ke Mesir nih, tamat nih. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Ya, Doakan aja lah kan. Amin, ya. Ana mau ke Mesir, mau ambil jurusan syariah. Antum berdua nih nggak ada niat dalam hati mau ke luar negeri juga? Ada nggak? Kayaknya nggak ada. Kalau niat sih ada. Tapi Ini risiko penerimaannya kayak sudah nah, kayak di situ nanti ya Nen. sadar kemampuan juga. Ya. Ada niat. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang buat kami lebih pengen di sekitar negeri sendiri. Ya, gitu. Karena memang ada plus minusnya kan di luar negeri itu. Dan ada juga plus minusnya di negeri sendiri. Ya mungkin pemikiran kami lebih pengennya di sekitar sini aja. Ya karena nggak semuanya harus disamakan gitu kan. Ya. Kan kita nih generasi muda Indonesia kan. Ya. Yang dimana nanti yang keahlian di sini Nah, nanti ditaruh sini gitu kan. Kan berbeda keahlian. ya karena alumni pondok tuh kan nggak harus identik dengan yang Mesir kayak gitu aja kan. Nah, Turki. dia harus masuk ke semua lini kehidupan ya. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi tukang yang bisnis, ada yang harus masuk ke politik. Nah, semuanya harus diisi tuh sama alumni pondok pesantren yang 24-nya memahami agama gitu. Bahkan anak pondok pun banyak kan yang jadi tentara, jadi polisi, admiral pol, banyak kan? Banyak. Banyak. Karena kan memang pondok ini memang dah dilatih dididik untuk mandiri dari kecil. Ya. Untuk bisa jauh dari orang yang ia cintai, itu orang tua. Ya. Memang dididik sehingga waktu besarnya tuh udah terbiasa. Jadi orang lah katanya. Jadi orang lah. Semoga lah. Amin. Ya. Bahkan katanya tuh kalau anak pondok, memang sih bukan katanya. Kalau anak pondok tuh keluar udah dianggap hebat lah di kalangan masyarakat, ya kan? Betul. Bahkan orang imam aja itu udah masya Allah kali lah. Ya. Terus pencapaian selama di IBS apa? Ini terlalu banyak pencapaian, jadi agak bingung sih Kit. Oh, terlalu banyak. Bentar. Ini kategorinya gimana nih maksudnya nih? Pencapaian misalnya Ikut sebelum persanti baru kan, Ya. belum bisa ini. Oh, oke. Pas udah lama di IBS bisa imam, Ya, bisa ya. baca Quran, pintar tilawah gitu apa? Oh, oke. Kalau Ana pribadi, Ana merasa pencapaian yang sangat berbeda dulu sebelum masuk pondok dan setelah masuk pondok, dan ilmunya memang dapat di pondok itu cara berbicara di depan orang. Nah, itu memang dapat Public speaking. Ya, public speaking memang dapat di pondok nih. Karena di luar pondok tuh karena jangankan untuk ngomong kan, waktu itu pernah ikut lomba azan, saking gugupnya terbalik-balik tuh. Kencing Apanya? dalam celana enggak? Enggak. Terbalik-balik kalimat yang mana asyadunya, yang mana asyadu annanya, itu karena gugup, bukan Antum- karena enggak tahu itu. Ente itu balik juga?
Enggak dong, Enggak. Enggak dong. Tahu. Jadi gini, tapi kalau udah masuk pondok kan udah terbiasa kan, ada muhadoroh. Nah, tahu muhadoroh kan? Nah, dari muhadoroh habis itu sering-sering tilawah baca doa zikir di depan. Intinya memang di pondok ini diajarkan untuk tampil di depan. Rupanya lama-lama ngomong di depan tuh Udah biasa. enak juga rupanya ternyata. Walaupun kadang-kadang materinya nggak ada, tapi karena udah senang ngomong di depan, kadang-kadang bisa aja ngomong di depan. Kalau Anas sendiri sama kayak Nasrul. Nah, yang pertama public speaking. Emang di pondok ini public speaking tuh emang diajarkan kali. Jadi kalau kita di luar tuh mau ngomongin ceramah ya jadi ya plong aja, nggak ada gemetar-gemetar ini. Nanti orang megang kertasnya gemetar ini. Tuh yang kedua bahasa. Bahasa nih kalau anak kan di pondok dulu nggak ada belajar bahasa. Masuk pondok nih lah bahasa, jadi bahasa Arab tuh. Nah, jadilah mantap sedikit kan. Nah, itulah. Ya Rian ini termasuk yang unggul di bagian bahasa memang. Bahasa. Ya. Dengar-dengarnya dia nih Ada dia tuh punya cita-cita pengen lah jadi bagian bahasa di pondok mana gitu, tapi kita nggak tahu kan. Tapi dengar kabarnya dia ketua bagian bahasa di pondok nih. Kemarin. Enggak. Belum. Dia punya cita-cita habis dari pondok masuk ke pondok tapi jadi ketua bagian bahasa. Ente kok senyum? Itu kan doa kan. Oh, doa. Mungkin kita aminkan aja lah, atau jadi terkabulkan. Nggak tahu. Bisa jadi nanti balik ke IBS lagi jadi ketua bahasa IBSN. Kita nggak tahu. Lahir kembali. Ya, dia kena Rian nih bahasa Arabnya lumayan bagus. Oh ya nih. Kan pondok tuh katanya bahasanya bagus. Coba lah perkenalkan diri lu pakai bahasa Arab. Dikit-dikit, keluarkan dikit. Ya, ismi Nasrul Hamid, jitu min Kubang. Kayak gitulah. Perkenalan. Nah, Ya, sedikit aja. setelah keluarin dikit. Oke lah, apa ya? Ya perkenalan aja lah. Ya. Ismi Rian Al-Muhsinin. Jitu min Pelalawan. Apa lagi? Hiwayatuka. Cita-cita apa itu? Enggak tahu bahasa Arabnya. Tapi ente bilang jadi dia pintar bahasa Arab. bisnis lupa. Lupa. Mohon maaf ya. Tunggu bentar. Saya bukan nggak. Dia nih dulu bagus bahasa Arabnya itu seingat Ana ya. Itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Ya, jadi karena di kelas 4 5 ini kan masih bagus tuh. Kelas 6 ini kan ada agenda yang cukup penting. Nah, itu namanya munakosya. Mungkin di situ agak lupa dia mungkin. Lupa. Ya. Kalau ente coba lo. Ganti topik aja enggak? Oh, ganti topik aja. Saya Gitu. udah sekali ini aja, dia aja. Terus kegiatan pondok yang paling disuka lah, paling digemari itu ada tak? Memang pas masuk pondok nih lihat kegiatan tuh wah lah gitu. Kalau di luar nih anak nggak dapat lah ini. Ada nggak? Coba. Kegiatan pondok yang paling disukai dan apa lagi? Ya yang paling digemari. Yang paling digemari. Muhadoro kayak. Muhadoro karena memang dari muhadoro tuh terasa kali dapat cara ngomong di depan tuh di muhadoro. Dan memang diakui muhadoro nih punya pengaruh besar, apalagi seseorang yang ingin memimpin sesuatu itu belajar dari muhadoro tuh bisa kita belajar kayak mana ngomong dan menguasai orang di depan. Kau Rian? Apa tadi? Kegiatan pondok yang digemari. Kalau di luar tuh nggak dapat lah di luar gitu maksudnya. Kalau agenda pondok yang dimari lomba-lomba MTQ. Biasanya Dulu pernah. pondok ngadakan lomba MTQ. Ya. Dan waktu itu pernah ikut sekali. Menang. Kalah. lanjut. Menang lah. Waktu kelas 4 kalah. Oh ya, Oh, yang Mbak kelas, kalah. itu yang kelas 4. Ada lagi tuh dia ngikut lagi. Yang kelas berapa? Kelas 2. Kelas 5. Kelas 5. Nah, 2 SMA. 2 SMA. 2 SMA. Ya, 2 SMA. Itu ikut lagi dia. Ikut Yang lagi. pertama kan kalah. Ya, Yang kedua nih baru. menang. Menang juara 2. Alhamdulillah. Oh, yang itu berarti yang kemarin ada tuh yang memang dilihat sebuah santri itu kan pertandingannya. Ya. Ya. Itu dapat jawab semua tuh kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu enggak? Satu enggak. Tapi ya itu karena satu tuh jadinya juara 2 kan.
Tapi juara 2 tuh udah termasuk bagus itu sebenarnya. Ya, juara 2 tuh termasuk bagus. Memang bagus sih. Karena memang kayak mana ya? Seleksinya lawannya kan sulit-sulit. Lomba tahfiz Quran kan? Ya, Lomba berapa juz? 5 juz kalau nggak salah. 5 juz dan pesertanya kan anak-anak pondok semua. Ya. Anak-anak pondok ini kan rata-rata para penghafal Quran. Nah, jadi dia bisa dapat juara 2 ini kan termasuk mantap. Masya Allah. Ya. Memang saya rasa pun Mungkin boleh ditanya berapa gitu pesertanya lawannya biar tahu kan. nggak usah, kita ganti topik aja. Ya, itu bagus. Iya enggak apa kan Saya udah tahu. Ya. Ada nggak kata-kata atau yang ingin disampaikan, pesan? Ini random berarti ya, kayak Ya, random. kata-kata atau semacam quotes itu boleh. Ya, kotes kayak ini. Luangkan Tapi waktu jangan ambil di 3 sini menit. Nanda, Oh pas enggak, ambil di sini. jangan. Beda ya. Jangan, beda. Oke. Ada sebuah kalimat yang Anda dapatkan di buku, tapi lupa siapa yang menulisnya. Tapi ada dapat di buku. Kata-katanya seperti ini. Kita tidak bisa menentukan bagaimana, di mana, kapan, dan cara kita mati atau meninggal lah ya. Tapi kita bisa menentukan bagaimana cara kita menjalani hidup. Nah, apa sih sebenarnya sih maksud dari kalimat ini? Kita nggak tahu nih kapannya, di mananya, atau lagi ngapa kita dipanggil sama Allah tuh kita nggak tahu, karena itu di luar kendali kita kan. Tapi ketika kita diberikan kesempatan hidup itu, kita yang menentukan. Kita tuh pengen aja jadi orang baik atau enggak, ya kan? Tangan ini pengen bantu orang atau pengen nyakiti orang, itu kan pilihan kita dalam menjalani kehidupan. Nah, itu sebenarnya inti dari kata-kata tadi. Tapi kalau urusan kayak mana besok kita meninggalnya, entah lagi sholat Atau nabrak. atau lagi lagi belanja di koperasi misalnya kan, tiba-tiba atau beli kus-kus misalnya kan. Ya. Nah, kita kan nggak tahu kan. Atau Allah panggil dengan cara yang bagaimana, kita kan itu di luar kendali kita lah ibaratnya. Tapi memang pesan dari kata-kata sini, tapi kalau untuk kehidupan itu yang mengendalikan bukan orang lain, tapi kita sendiri. Kita pengen ikut jalan mana itu urusan kita. Kita pengen baik urusan kita. Kalau kita pengen buruk pilihan kita. Itu sih kata-kata. Kalau dari Rian, ente? Ana juga bingung sih ya. Kapan dia berkata-kata? Ini ambil sini aja. Boleh izin ya, enggak izin? Ini aja lah. Untuk teman-teman semua, senakal apapun kalian, seburuk apapun sifat kalian, intinya jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi sholat itu juga kebutuhan. Nah, mungkin itu aja lah. Mungkin dapat disimpulkan, manusia ini harus ada tujuan hidup kan. Ya. Tujuan. Saya pernah katakan ini juga dengan pas saya ngurus adik-adik nih. Bumi tanpa hujan akan kering. Ya. Dan manusia tanpa tujuan takkan sukses. Jadi memang tujuan hidup lah yang memang harus kita pilihan, Surun. Ya. Apa pilihan kita ke depannya? Kitalah yang nentukan hidup kita ke depan gimana. Itu makanya tadi kan kita yang mengendalikan kehidupan tuh kan, kita yang mengendalikan. Tapi kalau udah urusan kayak kapan dipanggil Allah itu kan di luar kendali kita. Makasih lah, Ya. dah bisa hadir di sini. Ya, Dah bisa share ilmu. Cerita santai lah ya. ya santai. Dalam cerita yang singkat ini pun sebenarnya saya dah banyak pelajaran yang bisa saya ambil gitu. Ya. Dari mulai sepeda, Iya. tak dapat sepeda, Ya, lapar kan jarak ya kan. ngambil kasur orang, Nah, tapi kan jadi kawan baik ya kan. ya itulah sebenarnya pelajaran hidup namanya nih. Iya, hal-hal kecil tapi sebenarnya banyak manfaatnya. Pembelajaran yang paling terbaik itu sebenarnya pembelajaran hidup. Ya. Ada banyak lagi pembelajaran yang bisa saya ambil di sini. Dan mungkin penonton nanti mungkin termotivasi kan. Ya, insya Ada Allah. ibu-ibu yang nonton nanti anak yang mau masuk pondok. Untuk yang nonton yang pengen anaknya masuk ke pondok pesantren gitu. Yang anaknya mau memang mau dididik lah, mau dididik menjadi Ya, jiwa seorang pemimpin. pemimpin. Ya, karena memang pondok ini punya keunggulannya di situ kan. Bagus sekali untuk dicoba mendaftar dulu masuk ke IBS Riau. Lokasi mana? Oh ya, Riau. lokasinya di Kubang.
Jalan Kubang. Jalan pesantren. Jalan pesantren Kubang. Siak Hulu, Kampar Riau. Siak Hulu, Kampar Riau. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.